Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat di rumah ya. Amin, amin. Amin. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis, Kupas Mistis, acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini yaitu panggil dan ikat sukma si dia. Ini kayaknya berhubungan dengan perpeletan ya kayaknya ya. Dan saat ini alhamdulillah telah hadir di studio kita seorang pakar spiritual yaitu kita sambut Ki Suro. Ki Suro, apa kabar Ki Suro? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Kayaknya makin muda aja nih Ki Suro. Makasih udah hadir lagi nih di Kumis Ki Suro. Makasih juga diundang ke sini. Lagi sibuk apa nih? Biasa, rutinitas jadi pelayan umat saja. Katanya lagi sibuk keluar negeri itu sih bolak-balik nih. Iya, jadi sering melayani di luar negeri, di Malaysia, Singapura, mondar-mandir aja. Itu selama pengalaman di luar negeri itu ada cerita yang unik nggak atau aneh gitu? Apa nih, soal pengobatan apa soal Iya, lain? soal Ki Suro lagi nanganin pasien, maksudnya apa? Kira-kira beda nggak sama yang di sini gitu atau? Rata-rata masalah kalau penyakit ya rata-rata hampir sama saja. Tapi cuma kadang-kadang kalau yang terkait gangguan gaib, kayaknya Malaysia lebih seram. Kok bisa begitu? Lebih seram ya. Kalau gangguan gaib lebih seram. Karena pernah saya obati pasien itu kena santet lah ya. Ya. Kena santet. Kalau di kita kan mungkin orang kena santet mungkin perutnya kembung, ya. Gede perutnya. Perutnya besar atau kepalanya sakit. Itu korban itu tidur sendirian di kamar tapi badannya koyak-koyak semua. Seperti disayat orang sama pisau. Perempuan itu. Bener begitu? Nyata itu. Jadi seperti tempat tidurnya itu darah semua itu. Nggak ada orang. Nah itu betul-betul sadis kan? Oh gitu. Iya betul. Berarti itu apa kira-kira? Ya itu santet juga. Oh, itu santet tapi juga. dia langsung melukai fisik. Orangnya lagi tidur, teriak-teriak. Maaf ngomong ya badan-badannya itu cuman wajah aja yang nggak kena sayatan. Ya kan? Polisi dipanggil polis datang bingung polis. Kunci rapi semua nggak ada yang rusak. Ya kan? Di rumah itu cuma dia sama asisten rumah tangga dia, anaknya satu. Nggak ada orang lain. Terus ini akhirnya Ki Suro obatin nih? Ya setelah itu baru jumpa saya bantu, saya obati. Dan masalahnya apa tuh kira-kira? Ya gara-gara cinta juga lah. Balik lagi ke situ ya. Hati-hati cinta membawa sengsara ya. Serem juga ya. Iya. Malaysia tuh. Iya, karena berebut cinta lah itu. Nah, pas berarti nama tema kita nih Ki. Iya, iya. Kan banyak pengertian tentang kayak ikat sukma itu kan atau puter giling itu banyak mazhab gitu ya. Iya, iya. Nah puter giling itu atau ikat sukma hampir sama atau gimana Ki Suro menurut? Jadi puter giling ya, puter giling dulu. Puter giling itu kita memaksa orang untuk datang kepada kita. Memaksa orang untuk datang si A, kita paksa datang untuk menjumpai si B secara gaib. Itulah puter giling, ya kan? Oke. Tujuannya untuk memanggil orang, ya kan? Nah, tapi kalau yang versi yang saya pelajari, yang saya pegang ya memanggil sukma. Jadi orang itu kalau kita panggil sukmanya, kan sukma itu kan kesadaran. Sukma itu adalah jiwa, kesadaran. Jadi kita panggil sukma dia, ya kan? Kita perintah supaya dia datang kepada si Anu. Ini roh Ki atau apa? Sukma, Sukma ya? bukan roh. Kalau mau dibicarakan panjang ya memang sukma ini bagian daripada ruh. Oh gitu. Iya, ruh itu ya terbagi beberapa bagian kan. Iya, nah termasuklah ada sukma. Sukma itu adalah kesadaran, ya kan? Sukma itu kesadaran. Jadi kalau kita panggil sukmanya, kita perintah, nanti ego dia, kesadaran ego dia itu ikut perintah sukma dia. Sukma itu kesadaran alam bawah sadar. Oh, tapi bisa dipanggil berarti? Bisa dipanggil. Jadi seperti begini, orang mau meninggal kan?
Oke. Kadang-kadang kan orang sudah mau meninggal di rumah sakit, sudah koma kan, Ya. sudah nggak punya kesadaran lagi. Tapi bisa dipanggil sukmanya, suruh masuk lagi. Terus? Dia kan sudah koma. Orang koma itu kan nggak punya kesadaran lagi. Ya. Ya kan? Nah, ini sudah sering saya. Jadi sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, biar keluarganya bisa minta maaf, ya kan? Biar keluarganya minta maaf, dia bisa dengar. Saya panggil lagi sukmanya. Panggil sukma. Oh, ini dia kalau sudah koma, sukmanya udah keluar itu, kesadaran dia. Ya kan? Nah, kita panggil sukmanya. Nanti masuk lagi dia ke jasad. Mungkin dia nggak bisa ngomong lagi, mungkin ada oksigen apa segala macam. Tapi dia sadar. Setelah saya panggil, nanti saya suruh dia. Jika kau mendengar suaraku, gerakkan jari tanganmu. Nanti dia bergerak dia, jari tangannya. Artinya dia merespon suara saya. Walaupun hanya lewat video call. Bisa dipanggil sukmanya. Nah, begitu juga akhirnya dipakai untuk memerintah orang datang kepada si Anu. Dipakailah ilmu ini untuk putar giling. Dia berarti masuknya pelet ya? Seperti itu juga. Pelet juga. Jadi kita paksa orang itu. Ini pelet jenis apa nih, Ki? Ya, ini ya jenisnya ya main sukma dia, ikat sukma. Tapi kalau bisa dibilang ini kanan atau kiri gitu, maksudnya ini peletnya ke kanan atau kiri nih, Ki? Kalau yang saya pakai ya kanan lah. Oh, gitu. Jadi saya tidak menggunakan misalnya panggil jin, suruh jin manggil sukma orang itu tidak. Sukmanya langsung saya panggil. Assalamualaikum sukmatul siapa kan? Nah, kalau saya panggil begitu, datang dia. Ya sudah, sebetulnya banyak saya video-video orang mau sekarat saya panggil, dia sadar lagi, istilahnya dia merespon lagi. Banyak video-video pengobatan itu. Karena bagaimana kita mau minta maaf sama orang kalau orang yang nggak dengar, ya kan? Atau mau membimbing orang sekaratul maut. Kita mau bimbing orang sekaratul maut, ya. Ayo sadar, ingat, ngucap. Sementara orangnya nggak sadar, mau ngucap apa dia? Jadi kita kembalikan dulu kesadaran dia. Seperti itu. Ini sukma yang dipanggil. Sukmanya ya, berarti bagian dari ruhnya. Nah, kalau di pelet ya begitu juga. Nanti kita panggil misalnya si A, kita panggil sukmanya tengah malam. Nah, manggil sukma ini kalau bisa tengah malam, di saat orangnya sedang tidur. Karena orang kalau lagi sadar penuh seperti sekarang kita duduk ini sadar penuh kan? Begitu sukmanya dipanggil, dia akan oleng. Oleng karena kesadarannya itu diganggu, kesadarannya dipanggil. Nah, kalau dia bawa kendaraan bisa tabrakan. Nah, jadi kita panggil pada saat dia tidur. Kan kalau di dalam Al-Quran bahwa orang yang tidur itu kembali kepada Allah, dalam genggaman Allah kesadaran dia. Nah, ini kita panggil. Kita panggil, dudukkan di depan kita, ya kan? Kalau mau pelet, siapkan foto dia, masukkan ke foto dia, sukma dia, ya kita perintah. Kita perintah mulai begini, cinta kasih kau sama si Anu, ya kan? Atau kita ikat nanti, ya kan? Kita ikat foto orang dua ini kita ikat, jadi sukmanya kita ikat, terikat dia sama target siapa yang minta tolong sama kita tadi. Oke. Berarti biasanya ilmu ini termasuk ke ilmu pengasihan ya berarti? Ya, ilmu pengasihan itu. Kan kebanyakan bukan ilmu pengasihan, dia ilmu pelet. Pelet. Paksaan. Oh, pelet. Beda dia. Ilmu pengasihan itu tidak ada bersifat umum. Kalau pengasihan artinya begini, kalau kita menggunakan ilmu pengasihan, orang-orang di sekitar kita itu akan merasa senang, nyaman dekat kita, senang sama kita. Nah, ini pengasihan sifatnya. Tapi kalau pelet maksa, dipaksa orang yang nggak senang ini tadi supaya senang sama target yang minta tolong. Berarti ini asal usulnya dari mana sih, Ki? Ilmu puter giling ini gitu. Kalau manggil sukma ini, puter giling manggil sukma ini, ya, sebetulnya di dalam Al-Quran ada. Ada kisahnya dalam Al-Quran. Jadi saya cerita sedikit ya. Oke. Dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada keraguan tentang Allah ini, ya kan? Jadi kalau bahasa kita itu ya Allah, sebenarnya aku ini agak ragu.
Aku beriman kepadamu tapi aku ragu. Aku pengen bukti bahwa kau memang ada. Oke. Nah, jadi kata Allah dalam kisah bahasa kita saja ini ya. Kata Allah, ambillah burung, potong. Burung katakanlah burung merpati dipotong sama Nabi Ibrahim. Perintah Allah lagi, pisahkan. Jadi dimutilasi. Oke. Burung yang dimutilasi, satu ditaruh di gunung sana, satu di bukit sana, satu di bukit sana, satu di bukit sana. Jadi terpisah badan burung ini mutilasi kan. Kembalilah kau ke tempat kau motong tadi. Balik ke tempat motong tadi. Ya, terus diperintahkan Allah, tepuk. Yakti. Nah, datanglah. Ini burung yang sudah dimutilasi tadi hidup lagi, jadi satu lagi dagingnya. Oke. Hidup lagi dan datang kepada Nabi Ibrahim. Nah, inilah yang dipakai, yakti bi Allah. Ya kan? Kalau di dalam surat Luqman itu untuk manggil orang yang maling, orang pencuri, kita panggil supaya dia datang. Nah, itu juga dipanggil. Sukmanya. Iya, sukmanya. Jadi di situ innaha intaku misqala habatin min khardalin fatakum fi saratin au fis samawati au fil ardi ya'ti bi Allah. Nah, orang yang mencuri tadi datang dia. Nah, ini ada di dalam Al-Qur'an. Jadi ilmu ini yang dipakai. Ya kan? Asal-usulnya udah lama juga. Iyalah, kita kan Al-Qur'an itu kan 30 juz apa saja ada sebetulnya. Asal kita mau bukan cuma mengaji, tapi kita mengkaji. Ya kan? Kaji. Al-Qur'an itu banyak manfaatnya. Kenapa banyak orang menggunakan ilmu tergiling dalam percintaan? Maksudnya kan setiap orang pasti punya ya ketertarikan masing-masing ya maksudnya. Iya. Maksudnya, kenapa kan kesannya buat orang yang kurang pede aja tuh pakai gitu-gituan maksudnya. Kalau yang puter giling itu biasanya orang-orang yang meninggalkan tanggung jawab. Ya, biasanya pasien-pasien saya itu kalau dia minta puter giling itu biasanya yang mau diputer giling itu kadang-kadang ada suami ninggalin istri. Oh, ya kan? Berarti masalahnya bukan masalah sepele ya? Bukan masalah sepele, jadi istrinya terlantar, anaknya terlantar, dia mabuk sama LC, dia mabuk sama perempuan lain, ya kan? Nah, istrinya minta tolong. Ya kalau begini kan harus kita tolong lah, kasihan. Ya kan? Ini kita paksa balik dia. Ya kan? Seperti itu. Jadi biasanya kebanyakan pasien Kisuro tuh orang sudah berumah tangga ya, maksudnya ya, kebanyakan pasangan yang memang sudah resmi gitu. Ya, tapi anak muda juga ada Ki? Ada juga. Ya tergantung juga adalah. Pokoknya kalau selama tidak mengganggu norma agama, oke. Kalau mengganggu norma agama tidak saya layani. Misalnya ada cowok bujangan mau mikat istri orang, nah itu nggak ada akal itu, ya kan? Nggak usah dibantu itu, nggak ada kerjaan itu, ya kan? Tapi kalau dia bujang mau mikat gadis ya boleh lah, atau duda sama janda ya boleh lah. Pokoknya kalau dia tidak mengganggu norma atau mengganggu pagar ayu, jangan layani. Kalau saya nggak mau. Berarti jangan milik orang lah ya? Iya, jangan ganggu, ya kan? Ini media untuk mengantarkan ilmu ini tuh dengan apa? Apa foto doang misalnya atau cara kerjanya tuh gimana sih? Kalau puter giling, puter giling ini fotonya boleh, foto. Atau lebih baik itu barang yang pernah dipakainya. Kenapa? Misalnya Mas Oi kan, itu kan baju yang pernah dipakai Mas Oi, ya kan? Nah, itu lebih baik pakai pakaian yang pernah dipakai orang itu. Karena di dalam di pakaian yang pernah dipakai orang itu ada energi-energi Mas Oi tertinggal di situ. Ada jejak energi, ya kan? Jadi kalau ini dipegang, ya kan? Atau puter giling yang sifatnya seperti pijak baju, ya kan? Pijak baju orang itu panggil, ya kan? Insya Allah balik orangnya, datang orang. Oh, jadi banyak metodenya ya Ki? Banyak. Jadi kalau mau pakai amalan ya yang tadi ada amalan baca ini. Nanti kalau pakai metode baju ada juga yang dibaca, ya kan? Seperti itu. Berarti ajian puter giling ini yang khususnya dari Kisuro ini bentuknya tuh bisa
mustika gitu atau minyak atau Minyak bisa juga pakai minyak, ada pakai misalnya pakai minyak mani gajah misalnya kan. Pakai minyak mani gajah ya kan, itu syariatnya pakai minyak mani gajah ya kan. Tapi tetap nanti ada ayat-ayat yang kita baca, panggil. Misalnya Rabbana innaka jami'un nasi liyauma itu kan. Itu kan bahwa pada suatu hari Allah itu akan mengumpulkan semua orang pada satu hari di suatu masa. Artinya ini kan mengumpulkan kan. Kalau kita tergiling kan mendatangkan orang biar orang ini kumpul. Jadi kita pakailah Rabbana innaka jami'un nasi liyauma la raiba fi innaka latultiful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak mengingkari janji. Nah, itu ayat Al-Qur'an. Ya kan? benar-benar. Jadi nggak ada cerita hai jin anu, hai jin anu saya nggak main itu. Ya kan? Berarti pakai cara-cara yang Islami ya, lebih Ya ke situ Islami ya. lah, Islami ya. Tapi di sisi lain nih Ki, kan banyak juga orang yang ketika ngelihat satu kayak macamnya kayak Kisuro gitu, pelet ataupun apa itu lebih ke tanda kutip jangan percaya atau dibilang musyrik gitu. Kalau Kisuro boleh tahu nggak ini maksudnya kalau di sini tuh secara agama tuh ada dasarnya nggak sih landasannya gitu untuk kayak pelet ini, ilmu ini segala macam selain yang tadi Nabi Ibrahim itu gitu. Ya, sebetulnya kalau itu kan kalau pelet kan yang seperti Nabi Ibrahim tadi, tarik, panggil balik. Itu kan pelet itu, ya kan? Tapi kalau sifatnya pengasihan, ya banyak doa-doa, hadis-hadis yang tentang memohon cahaya kepada Allah. Allahu nuru samawati wal ardh itu kan, Allah yang menerangi langit dan bumi, ya kan? Nah, nanti kita pakai doanya, ya Allah terangilah aku dengan cahayamu, ya kan? Nah, seperti itu. Itu ilmu pengasihan biar semua orang suka. Atau doa Rasul. Ini doa Rasul ini, ya kan? Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minin, ya kan? Ya Allah, jadikanlah aku dicintai oleh semua orang. Ya kan? Nah, ini kira-kira apa doa artinya nih? Oh iya benar. Ya kan? Mau ditentang, mau disalahkan. Ini doa Rasul. Nah, jangan main-main. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minin wa basyirni wabil ghani. Nah, wabil ghani ini berilah aku kekayaan. Illa mi'atin wa isrina sanatan fa Allahu khairun hafiza wa huwa arhamar rahimin. Berilah aku kekayaan selama 120 tahun. Umur kita cuma 60. Nah, artinya minta kekayaan sama Allah itu 2 kali lipat. Mau disalahkan? Ini hadis Rasul. Ya kan? Ini pengasihan ini, ya kan? Nah, seperti itu. Kalau ngobrol sama Kisuro kan kita nggak tahu, makanya Iya, jadi jangan cepet-cepet sirik, musyrik itu. Nanti dulu bro, belajar agama dulu, ya kan? Nah, itu. Ki, balik nih Ki, maksudnya balik lagi ke tema si pelet ini kan, tapi kebanyakan tuh bisa dibilang juga sebagai seks magis ya. Dari sini kan dari konotasinya udah terlihat nih, mengarah ke hawa nafsu. Ini apakah memang hawa nafsu yang dimainin selain yang tadi manggil sukma itu Ki atau gimana Ki? Ada memang. Jadi ada istilahnya sifat pengasihan, sifat pengasihan yang akan memancing syahwat. Ada. Dan bukan saya menjahatkan Al-Quran, bukan. Tapi ada ayat itu di dalam Al-Quran itu ada. Tentang sulbi. Tentang sulbi. Air yang memancar dari tulang sulbi. Nah, itu. Ya kan? Jadi ada di situ. Ya kan? Terus ada di Yasin lagi. Supaya orang itu tunduk sama kita, nurut sama kita, A kata kita, A pula dia kerjakan. Justru ada di Yasin. Ya kan? Wa zalalnaha rakubum faminha rakubum faminha yakulun. Ya kan? Dan kami tundukkan mereka kepadamu. Ya kan? Ini tentang hewan sebetulnya, ya kan? Dan sebagian boleh kamu makan, sebagian boleh kamu tunggangi. Lah ini kalau dibaca jangan main-main, ya kan? Nah itu mau disalahkan itu Al-Quran itu, ya kan? Kalau persyaratan khusus ada nggak Ki? Apa itu? Buat si pasien kalau dengan Kisuro gitu, maksudnya pantangan-pantangannya kah atau gimana gitu? Pantangan apa nih? Pantangan mau mikat orang atau mau puter giling orang? Iya mungkin salah satunya gitu.
mikat orang atau ini ada nggak pantangan sendiri gitu? Pantangan kalau kita mau melet orang misalnya ya, ini kita mau melet orang, ya kan? Oke. Pada saat kita ritual, ya kita harus dengan sepenuh hati ya, dengan seluruh rasa, ya kan? Tapi setelah ritual tidak boleh, terutama pasien, tidak boleh ada rasa rindu. Emang bisa dikontrol, Ki? Ya, memang berat. Misalnya kamu mau melet perempuan itu, kamu nggak pada saat ritual kamu dengan segala rasa, ya kan? Tapi setelah ritual kamu nggak boleh. Artinya setelah dikerjakan lupakan. Jangan ada kamu rindu, aduh kok lagi apa dia, aku rindu mau ketemu, nggak boleh. Karena sifat pelet ini kita mau nyiksa dia. Kita mau nyiksa target supaya dia yang datang gila sama kita, bukan kita yang rindu. Kalau kita yang rindu terbalik itu. Nah, kalau dia rindu itu biasanya gagal biasanya. Oh gitu. Gagal, biasanya seperti itu. Ini kalau dihitung kayak tadi kan pengasihan atau puter giling gitu. Ada kaitannya nggak sih sama aura seseorang atau buka aura dulu gitu, Ki? Kalau pengasihan itu ada dengan aura. Jadi doa-doa pengasih itu dia akan menimbulkan energi positif. Ya kan? Ya Allah, terangilah aku dengan cahayamu, ya kan? Ya Allah, jadikanlah aku dicintai oleh semua orang. Ya kan? Ini kan positif. Ya kan? Kalimat cinta yang dipakai. Nah, ini akan menimbulkan energi positif. Ya kan? Nah, inilah yang akan membaguskan aura. Jadi aura itu nggak mesti langsung bisa dilihat aura kalau nggak ahlinya. Tapi bisa dirasakan. Aura orang yang baik, aura positif orang, kalau orang itu auranya baik, itu orang-orang di sekitar dia itu akan senang, nyaman kalau duduk dekat dia itu. Sering kita ngalami, kok enak ya duduk dekat orang ini ya. Sering. Nah, itu aura dia bagus. Nah, itu. Tapi saya jadi penasaran nih, Ki. Maksudnya kalau di podcast begini bisa dibuktiin nggak kira-kira, Ki? Maksudnya? Ya kalau buka aura. Ya mungkin salah satu yang Ki suruh lakuin ya untuk praktek pasien gitu. Jadi ada buka aura itu. Memang ada buka aura. Ya kalau mau dipraktekkan. Ya ntar tinggal manggil salah satu siapa nih kalau yang mau di studio nih, kali aja ada yang mau untuk. Ada nih Mbak Nixi. Oh ada. Boleh kita kalau mau dipraktekkan. Boleh, saya mau lihat aja, Ki, nggak apa-apa nih, Ki. Bagaimana buka aura? Nggak ada yang rahasia kok. Nggak ada yang khusus yang aneh-aneh itu nggak ada. Kalau sama saya nggak ada yang aneh-aneh. Ya udah, boleh. Coba siapa yang mau tolong? Boleh lah. Coba. Masuk. Ini. Duduk nih, coba tuh. Selamat malam. Iya, Mbak Nixi selamat. Selamat malam. Iya. Nah ini coba, Ki, mau lihat, Ki, saya, Ki, maksudnya selama ini kan cuma lihat di video ataupun ya cerita-cerita aja gitu. Ini salah satunya langsung praktek nih, Ki, ya. Nah, ini kalau yang untuk pengasihan ya, kita buka aura, biar menimbulkan aura positif, biar menimbulkan efek orang-orang di sekitar nanti akan ngerasa nyaman, senang orang. Ki, boleh tanya dulu sedikit? Ya. Biasanya kalau aura itu untuk apa sih, Ki? Ya untuk itu tadi, membuat orang-orang di sekitar kita itu nyaman, senang dekat kita. Kalau mau ngetes aura bagus atau tidak, kamu gendong bayi. Nah, kalau bayi itu nangis, kamu gendong, artinya aura kamu nggak bagus. Tolong sebelum ini boleh dikenalin dong siapa nih? Gitu. Iya. Kali aja pemirsa saya, kumis di rumah tahu. Salah satu pemirsa kumis yang sering nonton kumis di sini. Oke. Jadi kalau kita mau praktek ini, saya sudah kebetulan saya bawa terus sih ini minyak untuk pengasihannya. Itu isinya apa ya, Ki, kalau boleh tahu? Media di dalam ini ada bulu perindu, ya, ada kayu asik sekampung, ya kan, ada mani gajah, ya kan, nah ini, ya kan, ada kembang sereh dan ada mustika bambu, nah seperti itu. Tapi power terbesarnya adalah doa wiritan, ya kan? Oke. Boleh kita coba apa? Ya silakan, Ki. Oke ya. Iya, lanjut aja. Saya di sini cuma ngeliatin nih karena. Iya, nanti itu paling saya sentuh di daerah sini. Karena di sini pusatnya mata ketiga ya, pusatnya kesadaran ya. Pusat kesadaran dengan di sini di dagu. Nggak apa-apa.
Boleh? Iya. Ya udah. Oke. 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 Silakan lanjut Ki. Tidak berbahaya ya Ki? Tidak ada jin di sini. Tenang aja. Kamera kalau mau fokus silahkan. Oke ya. Ini kita praktekkan ya. Nih. Ini biasanya, tapi ini prakteknya saja ya. Oke. Tapi kalau dari awal memang agak panjang, dia harus saya tuntun baca doa dulu. Baca doa dulu yang intinya, ya Allah terangilah aku dengan cahayamu. Jadikanlah aku dicintai, disukai, dirindui, dihormati oleh semua orang. Oke. Nah itu panjang itu. Tapi saya praktekkan bagaimana ininya saja, ya kan? Bagaimana proses membukanya, ya kan? Tapi ini juga ada khasiatnya, maksudnya? Iya ada ini. Kalau ini kan ada doa aktif. Ini sudah ada doa aktif di dalam minyak ini sudah ada. Boleh doa Ki, aktif. mau lihat saya Ki. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wangi ya Ki? Wangi. Ya. Iya wangi. Ya boleh kita tes ya. Oke, wangi. Iya wangi. Wangi. Oke, wangi. Wangi kan, enak kan? Oke. Oke, langsung saya 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke, apa yang terasa kalau sudah tercium itu? Maksudnya terasa? Nah, yang terasa di badan apa tuh? Iya enak soalnya. Enak ya? Iya. Oke ya. Ini di sini ya. Oke, tutup mata aja, tutup mata. Nah, ini di daerah sini ya. Daerah kening ya. Di sini pusatnya mata ketiga, pusatnya kesadaran diri. Di sini, ya kan? Oke. Oke. Oke, saya siapa namanya tadi? Niksi Niksi. binti Bahtiare. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma rusna terbuka terboleh. Kesirnya sirulasi Niksi binti Bahtiare pilih Allah. Barang siapa memandang rupanya, barang siapa mendengar suaranya, tunduk kasih saya belas sekalian hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, satu lagi di dagu. Saya sentuh dagunya ya. Tutup mata aja. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma rusna terbuka terbalik itu sirna sirulasi. Iksi binti Bahtiar Fidli Abu. Rupanya sudah. Barang siapa memandang rupanya, barang siapa mendengar suaranya, tunduk kasih saya belas sekalian hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Saya pegang ubun-ubunnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Dah. Nah, sama saya simple. Nggak pakai lama, nggak pakai ribet. Ya, cuma doa saja. Yang penting doanya itu sesuai tujuan. Ya, sesuai tujuan seperti itu. Nah, sekarang yang terasa gimana? Yang terasa di badan. Ya. Yang terasa di badan. Apa biasa aja atau gimana ya, biar pemirsa kumis tahu coba. Yang pasti kayak wangi gitu. Kayak Wangi, oke. Aroma parfum. Aromanya wangi. Terus yang terasa maksudnya gimana Ki? Soalnya aku belum. Apa namanya, vibrasi, getaran. Ada sih getaran. Nah, terasa enggak sekarang di wajah itu seperti ada semut, 1000 semut jalan. Ada tapi sedikit ya, maksudnya agak geli gitu ya. Ada seperti ada semut halus jalan. Iya, di bagian. Tapi cuma masih di bagian dahi dan itu seperti itu. Nanti apa namanya, dada kita ini seperti membesar. Oh, deg-degan gitu. Seperti membesar, dia vibrasi dia tuh seperti itu. Seperti itu dia. Lebih ke deg-degan sih saya ini. Nah, seperti yang mudah-mudahan manfaat lah ya. Jadi nggak pakai ribet, nggak pakai harus ini harus itu, nggak. Kalau versi saya tapi ya. Oke. Terima kasih. Iya, seperti itu. Gimana Mbak Niksi mau? Oke, lanjut aja. Lanjut aja. Tapi ada bedanya nggak nih kira-kira? Ini lagi ngerasain kok agak deg-degan, lebih deg-degan sama
apa ya tadi agak geli-geli gitu. Oh. Ya, ada vibrasi getaran-getarannya itu terasa di situ. Oke. Tapi ini nggak apa-apa kan Ki? Nggak apa-apa, aman kok. Aman ya Ki? Iya. Semuanya tuh ayat Allah aja kok. Iya. Ya. Iya iya. Oke. Terima Ya, kasih. Terima kasih Oke, banyak. siap. Pak Terima Niki. kasih. Kirain yang gimana-gimana Ki maksudnya? Enggak, kalau saya kalau buka aura ya versi saya ya begitu aja. Ya kan nggak usah, karena di situ kita minta barang siapa memandang rupanya, barang siapa mendengar suaranya, ya kan? Nah, itu seperti itu. Tapi itu next gitu apa yang bakal terjadi tadi sama si pasien itu? Apakah ngerasa makin percaya diri ataukah? Yang pertama kan PD ya, percaya diri dia kan? Oke. Percaya diri. Percaya diri. Kita harus membangun percaya diri dia dulu, ya kan? Nah, nanti efeknya itu setelah dia percaya diri, nyaman, dia sendiri nyaman. Nah, ini akan menghadirkan energi positif kan? Ya kan? Nah, orang-orang di sekitar itu akan nyaman dekat dia itu. Karena sifatnya pengasihan, ya kan? Kalau sifatnya pelet lain lagi memaksa. Nah, seperti itu. Gimana udah ngeliat kan Sobat Kumis gimana Ki Suro nih lagi buka aura tuh seperti itu kira-kira ya? Iya, seperti itu. Ada bedanya ya tetap ya? Ada, jadi tambah cantik. Banyak testimoni sebetulnya kalau saya tampilkan testimoni. Jarak jauh pun seperti itu walaupun video call. Bisa Ki tanpa Walaupun disentuh video gitu. call, ya walaupun video call kan ada yang dari sebetulnya ada di handphone saya testimoninya, ada di TikTok saya ada testimoni orang itu. Oh, Ki Suro ada TikTok juga? Iya ada TikTok saya, ada testimoni. Bentar ya, boleh kan? Boleh, boleh. Boleh. Silahkan Ki. Ini nampilkan ininya dulu. Jadi kita harus apa istilahnya itu? Jangan cuma ngomong. Kalau cuma ngomong susah. Kita harus tampilkan testimoni ya. Nah ini. Oh ya ini waktu sudah apa itu buka orang itu ya, kalau saya jalan keluar itu dilihat-lihat. Ah coba zoom kamera. Dilihat orang. Nah itu tuh. Hati-hati kamu udah punya suami. Nah tetap saya ingatkan hati-hati. Nah. Ini saya buka aura ini video call. Ini orang Sulawesi itu. Sulawesi Jakarta. Saya lewat video call aja bisa kok. Nah itu bukti dia tuh gimana ngerasainnya kan seperti itu. Nah, Oke, oke. nah, seperti itu. Ya, Sobat Kumis kalau mau lihat-lihat mungkin nanti bisa dicari sendiri ya. Ki Suro ya namanya? Iya Kisuro. Instagram, TikTok aja di TikTok yang TikTok banyak. aja ya. Lebih ini ya. Mm-mm. Ki lanjut nih Ki. Dari tadi kita udah praktek segala macem. Nah ilmu ini kebanyakan untuk mengembalikan pasangan yang telah pergi dari kita. Itu bisa bertahan lama atau gimana? Apa dikunci sukmanya atau gimana Ki? Ya kalau dikunci sukmanya ya dia akan terikat lama terus. Tapi tetap aja walaupun dikunci sukmanya ya antara kedua belah pihak ya harus saling menjaga lah ya. Saling menghormati biar nggak terjadi cekcok. Oh, Iya. berarti ya masih ada. Oke lah sukmanya bisa terikat. Tapi kalau gaduh terus cekcok terus ya di neraka juga rasanya kan. Jadi kalau bertahan sampai kapan ya jagalah kesinambungan. Tetap kan? dijaga ya, Ki, Iya, ya, keharmonisan rumah tangga apa gimana itu kan. Apa yang bisa membuat ilmu ini gagal Ki? Kira-kira? Yang mana nih? Ya maksudnya kayak putar giling atau sukma tadi gitu maksudnya. Ya Panggil putar sukma. giling itu ya banyak, kita tidak bisa memastikan 100% itu akan berhasil, nggak bisa. Karena hak fitur Allah, ya kan? Kita manusia ini hanya batas ikhtiar saja, ya kan? Nanti ketentuan berhasil atau tidak itu milik Allah. Tapi nggak berdampak nggak baik kan Oh ketika gagal? nggak ada. Tapi selama kita sungguh-sungguh, niat kita bagus, insya Allah berhasil kok. Ini berarti intinya bisa dipelajari nama orang biasa ya Ki? Kalau misalnya nanti Bisa. Maksudnya Ki Suro ngajarin gitu, ngajarin si pasien ini baca aja ini gitu. Iya, banyak pasien saya nih, ini pasien-pasien saya pasti ada yang nonton.
Kalau saya lihat pasien ini masih kuat, masih bisa sholat, biasanya saya 70-30 aja. Berarti 70 si pasien yang 70% usaha. dia saya ajarin. Karena dia kan Tuhan kita sama. Kamu mintalah sama Tuhan, nanti aku backup dari belakang. Ya kan? Aku nggak mau, kamu boleh kamu duduk ukang kaki, nanti aku kerjain. Nggak mau aku. Ya kan? Oh gitu sistemnya mau sama Kisuro ya? Iya, sama saya begitu, saya nggak mau terima beres kau Nggak ada Karena usaha. saya kan ambil versi kanan, kita mohon sama Allah. Saya doakan Mas Oi, misalnya kan, mohon sama Allah. Sementara Mas Oi kerjanya ngopi aja, nggak pernah sholat, nggak mau minta. Gimana lah kira-kira? Yakinlah 90% malaikat aja mual ngelihatnya itu. Males ya? Iya. Seperti itu. Jadi tetap saya 70-30, 60-40. Nah, kecuali kalau mereka memang sudah tak berdaya. Ya. Oke. Bagaimana dengan ini Ki? Ritual khusus Ki? Apa tuh? Saat memberikan ilmu puter giling ini gitu, maksudnya ada nggak ritual khususnya? Ada ritual khusus, ada namanya puter giling yang saya gunakan malaikat. Ini baru denger Ki. Ini puter giling yang menggunakan malaikat ya, menggunakan malaikat diri. Kan semua manusia itu punya malaikat diri. Ada satu malaikat penjaga yang pembimbing, ada satu korin, jin korin. Jin korin ini ngajak yang nggak beres terus. Ya kan, kita diarahkannya kepada ya kejahatan kalau jin korin. Tapi kalau malaikat ini tadi, dia menuntun kita untuk berbuat baik. Nah, malaikat ini tadi bisa kita bukan aktifkan, bisa kita ajak komunikasi. Minta tolong gitu loh. Iya, kita ajak komunikasi. Nanti kalau malaikat diri kita ini sudah bagus, nah ini kalau sama pasien saya ajarkan betul. Oke, kamu harus bisa komunikasi sama malaikat di badan kamu. Ini aliran-aliran Islam tertentu, bid'ah ini kan, berapat ini, nggak benar ini, bisa bicara dengan malaikat. Jangan buru-buru dulu ngomong seperti itu. Karena ilmu Allah ini luas, ya kan? Oke. Nah, nanti saya ajarkan bagaimana cara komunikasi sama malaikat dia kan. Nah, kalau malaikat dia sudah bisa diajaknya komunikasi, nah malaikat ini nanti memerintahkan jin korin orang yang mau dipanggil. Yang dipanggil ini sahwatnya. Ngerti nggak? Oke. Ini pernah terjadi dulu di Muara ini begitu. Suami meninggalkan istri, istrinya minta tolong, istrinya saya ajarkan ilmu malaikat ini, ya kan? Nah, jadi malaikat perempuan ini, malaikat ibu ini akan menghubungi jin korin suaminya, ya kan? Nah, di situ kalau kalimatnya saya sebutkan itu ya, wahai iblis ajmain, ya kan? Aku kuasakan kau kepada tubuh si Anu, bangunkan syahwat suamiku. Nah, jin korin yang suaminya ini tadi, itu membangunkan syahwat laki-laki itu. Terbangun syahwatnya, rindu berat sama istrinya, balik dari Jayapura, dari Papua, datang ke Muara ini. Orangnya masih hidup. Nah, itu. Oh gitu. Nah, itu yang seperti itu. Nah, itu harus saya ajarkan betul, minimal 1 jam. Ya. Tapi ada nggak sih Ki, maksudnya dalam kasus-kasus tertentu gitu, orang malah kebalikannya gitu, mau melepas ilmu ini gitu, maksudnya saya nggak mau lagi nih puter giling sama ini karena mungkin ya salah satu sebab, satu hal dan lainnya gitu. Oh, nggak ada lah. Ngapain mau kalau nggak dibaca nggak apa-apa. Dan kalau nggak diamalkan juga nggak ada risiko karena nggak ada kaitan sama jin. Nggak ada kaitan sama makhluk astral yang kita harus nyiapin tumbal apa segala macam, nggak ada. Ya kan? Ini jalur kanan ini ya aman ini. Ya kan? Ki, saya mau nanya nih Ki, ini mah pertanyaan pribadi saya aja nih Ki. Iya. Maksudnya kan Kisuro kan lumayan aktif tuh katanya di kayaknya di media sosial ya. Iya. Berarti tahu dong masalah kayak kemarin tuh ada orang yang live, ayo santet saya gitu. Oh iya, ada. Sering saya lihat di media sosial ya. Sekarang saya ini aktif nih. Di Facebook ada, Instagram ada, di TikTok ada, aktif. Jadi sering kalau di TikTok lewat di FYP itu kan. FYP itu lewat. Ada orang oknum lah menantang-nantang dukun.
ya kan? Itu gimana menurut Ki Itu Suro? silakan kalau berani santet saya kasih hadiah sih, ya kan? Iya, benar itu. Yang pertama ini saya sampaikan ya, ini Iya, kalau iya. nonton ya, nggak usah ngurusin urusan orang yang pertama, Oke. nggak usah urusin orang-orang, ya kan? Kalau mau cari nama, tunjukkan aja prestasi kamu yang lain, ya, nggak usah nantang-nantangin orang. Ini Indonesia, ya, dukun ini banyak di Indonesia dan santet memang ada, jangan main-main, santet itu memang ada dan saya pun bisa nyantet, ya kan? Tapi tetap saya nggak pernah kerjakan, walaupun saya tahu caranya. Kecuali ada pasien-pasien saya yang sudah dia memang tersakiti, saya ajarkan. Ini santet pakai ini. Ada testimoninya, ada saya kok. Kalau mau testimoni santet, ya kan? Nah, saya lihat oknum-oknum yang nantang-nantang dukun ini, ya lebih baik lo sadar diri aja lah. Jangan nggak usah nantang-nantang orang, cari kerjaan aja, ya kan? Karena santet itu memang ada. Kalau ngomong santet nggak ada, sihir nggak ada, Rasulullah SAW pun pernah kena santet, ya kan? Rasulullah SAW pernah kena santet. Kalau kamu tidak percaya santet, ya kan? Asbabun nuzul turunnya surat Anas, Kul a'udzu birabbin nas sama Kul a'udzu birabbil falaq. Penyebab ayat ini turun pada saat itu Rasulullah SAW kena sihir. Artinya sihir itu ada. Nah, jadi kalau kamu merasa Islam nggak percaya sihir itu ada, ya nggak tahu aku bagaimana itu. Berarti intinya jangan saling ganggu aja lah. Ya, cari kerjaan lain aja lah, nggak usah ngurusin orang, Oke, ya kan? oke, oke. Seperti itu. Nanti disantet orang betul kau muntah paku kau nanti, ya kan? Tapi bener tuh ada Ki. Ada betul, saya ada testimoninya. Ini teman saya nih kalau nonton ya, teman saya di Palembang, ya kan? Di Pelaju. Ini saya cerita boleh kan? Boleh. Saya nggak sebut namanya. Dia ada punya masalah sama keluarga ipar. Oke. Keluarga ipar dari sebelah istri dia. Nah, iparnya ini terlalu sering menyakiti perasaan, menyakiti pokoknya dengan istrinya ini, dengan anaknya. Nah, teman saya ini udah nggak sabar lagi, ya kan? Kalau Palembang ya, bukan saya buat nama daerah ya, rasa-rasanya aku tikam aja orang ini. Nanti kalau aku tikam, aku masuk penjara, ya kan? Kalau aku masuk penjara, anak aku terlantar. Curhat sama saya, gimana sebaiknya? Satu kata aja saya ngomong, santet aja. Santet gimana? Santet aja. Bagaimana caranya? Aku ajari. Ya kan? Kalau memang sudah merasa tersakiti, balas, tapi jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Kita hanya memberi peringatan, ya kan? Siapkan ini kata saya duri salak, ya kan? Siapkan duri salak. Cetak fotonya, foto orang itu. Tapi saya nggak kerjakan. Saya kasih tahu aja caranya seperti ini, baca ini. 119 kali baca. Sudah itu tusukkan di foto dia itu. Jangan di perut. Jangan di dada, jangan di kepala karena ini fatal. Jadi kita hanya memberi teguran, tusuk aja kaki betisnya, pahanya, kiri kanan 2. Simpan foto ini di dalam tempat ini seperti ini, kendi, tempat gelap, masukkan, tutup. Simpan tempat gelap, dah. Habis ini kawan saya ini nggak dengar lagi iparnya ini gimana ceritanya. Tiba-tiba dia tahu sudah 2 bulan ternyata nggak bisa jalan. Dapat berita sudah banyak dia minta tolong orang pintar mau ngobati dia. Ada testimoninya. Ya? Dia WhatsApp saya, kebetulan saya lagi di Malaysia, teman saya kasih tahu saya. Dia ngomong bahwa, ternyata kena santet kemarin, orangnya 2 bulan udah nggak bisa jalan. Diobati sama dukun-dukun, nggak biarin aja kata saya, simpan aja. Masih ada fotonya, masih simpan aja. Sampai dia kapok, sampai dia teriak-teriak minta ampun, minta maaf, ngaku salah, cabut. Baru cabut duri tadi. Nah, ya kan? Nah, saya ini melihat langsung, pelaku langsung istilahnya. Jadi jangan coba-coba nantangin orang santet. Indonesia ini ngeri, ya kan? Itu salah satu contohnya. Iya, saya lebih baik kita saling mengingatkan saja, ya kan? Hampir setiap daerah Indonesia ini punya ilmu santet. Hati-hati, ya kan? Oke Ki, terakhir ada pesan buat Sobat Kumis. Tentang yang mana nih? Tentang mungkin ilmu puter giling atau kajian sukma, pemanggil sukma tadi gitu. Oke, ini untuk sahabat kumis ya.
Sebetulnya kalau untuk apa namanya untuk memanggil sukma ini ya sebaiknya tahu, karena ini sangat diperlukan kalau ada keluarga kita yang sudah sekarat. Ada saudara kita sudah sekarat, nggak sadar lagi, mau kita bimbing sebelum dia putus napasnya, kita harus kembalikan dulu sukmanya, baru biar dia bisa mendengar kalau kita sapa, kalau mau minta maaf atau apa, seperti itu. Dan apabila kita bisa memanggil sukma ini, kita bisa manggil siapa saja. Karena kasihan orang-orang yang ditinggal suaminya, ditinggal istrinya, anaknya terlantar. Panggil mereka, dan jangan khawatir, ini tidak bermain-main dengan iblis. Karena ini yang saya gunakan dari sisi kanan. Ya kan? Assalamualaikum sukmatul siapa, ya kan? Panggil, suruh datang sini. Biiznillah, dengan izin Allah. Insya Allah datang nih. 3 kali sebut datang. Nah, seperti itu. Baik, demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Ki Suro sebagai pakar spiritual. Mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil di dalam obrolan ini. Sekali lagi terima kasih Ki Suro udah mampir, udah ngasih banyak pengetahuan buat sobat-sobat kumis di rumah. Dan terus update tentang kumis Kupas Mistis setiap malam Jumat di YouTube Dunia Lain Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Owi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.